Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan. Pada kali ini saya masih membahas tentang pendidikan. Akhir-akhir ini ramai, sering terjadi gelombang protes, demo di mana-mana yang dilakukan oleh para mahasiswa. Terkait apa? Terkait kenaikan atau tingginya UKT, uang kuliah tunggal ya. Mahasiswa menjerit tingginya kenaikan UKT. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dipanggil Komisi 10 DPR RI. Berikut penjelasan Nadiem Makarim ya. Gelombang protes terjadi di mana-mana terkait dengan kenaikan UKT, kampus disegel, mahasiswa dibunuh dengan UKT. Berikut pembahasannya saya kutip dari klikpendidikan.id news ya. Mahasiswa menjerit dengan tingginya kenaikan UKT. Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dipanggil Komisi 10 DPR RI. Berikut penjelasan dari Pak Nadiem ya, bahwa gelombang protes terjadi di mana-mana di beberapa universitas terkait terkait tingginya kenaikan UKT, uang kuliah tunggal, di mana salah satu universitas yang mendapat perhatian karena mahasiswa protes yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Menyikapi hal tersebut, Komisi 10 DPR RI memanggil Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim untuk rapat kerjasamanya, di mana rapat tersebut membahas terkait persoalan UKT yang menjadi pemicu gelombang protes di beberapa universitas. Banyak di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Riau, dan lain sebagainya melakukan gelombang protes terkait kenaikan UKT, di mana semakin mencekik biaya pendidikan yang semakin tinggi. Rapat tersebut digelar pada hari Selasa 21 Mei kemarin 2024 di Gedung Nusantara 2, DPR RI Senayan, Jakarta. Pada rapat tersebut, Pak Nadiem Makarim dan jajarannya menjelaskan mengenai peraturan Mendikbudristek nomor 2 tahun 2024 terkait UKT ya. Nanti saya akan coba Permendikbudnya nomor 2 tahun 2024, di mana Permendikbud nomor 2 tahun 2024 dianggap sebagai akar masalah dari kenaikan uang kuliah tunggal tersebut, di mana ramai protes mahasiswa soal UKT mahal. Ini pakar Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian jadi Permendikbud ini, peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru. Nah, ingat ya, berlaku, kita garis bawahi, berlaku untuk mahasiswa baru. Tapi nanti coba kita khawatirnya mungkin bagaimana untuk menciptakan Indonesia emas di tahun kedepannya, sedangkan mahasiswa yang ingin baru kuliah itu diberikan atau dikenakan biaya yang cukup tinggi. Nah, kemudian tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi, ujar Pak Nadiem. Kemudian Pak Nadiem juga memperkirakan bahwa selama ini peraturan baru mengenai uang kuliah tunggal masih dipahami secara keliru. Masyarakat menganggap bahwa kenaikan UKT akan berlaku untuk semua mahasiswa. Oke, mungkin Pak Nadiem bisa berbicara seperti ini. Kekhawatiran masyarakat dengan adanya uang UKT yang tinggi, mungkin Pak Nadiem menganggap ini hanya untuk mahasiswa baru. Tapi coba khawatir di berbagai kampus juga bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga mungkin khawatir dikenakan untuk mahasiswa yang lama. Kemudian Pak Nadiem juga menegaskan bahwa kenaikan UKT yang tidak rasional akan dihentikan. Oke, kita lihat tindak lanjutnya. Apakah mungkin Pak Nadiem melakukan terjun langsung ke universitas? Saya bersama Kemendikbud akan terjun ke lapangan untuk mengevaluasi kembali, terutama untuk kenaikan yang tidak rasional itu akan kami berhentikan, ujar Pak Nadiem. Oke, kita lihat dari ucapannya ini. Nah,
UKT itu sebenarnya sudah diatur dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nih. Teman-teman mahasiswa coba yang demo, kemudian para orang tua mahasiswa coba telaah lagi, lihat dari Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang mengatur tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian coba mahasiswa sebelum demo pahami dulu isi dari Permendikbud Ristek ini terkait dengan UKT. Saya akan coba buka ya. Apa sih isinya? Saya akan coba buka isi dari Permendikbud tersebutnya. Nah, ini adalah isi dari salinannya dari Permendikbud Ristek terkait dengan biaya UKT. Saya scroll mungkin ada di bawah. Nah, ketentuan umum, ini penetapan dan penghitungan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi nih, di mana SSBOPT ini standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan satu yang A, capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Ya, itu adalah standarnya. Kemudian tentang biaya kuliah tunggal nih. Untuk BKT, biaya kuliah tunggal untuk setiap program studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademi bagi universitas dan institusi, atau Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas. Nah, ini yang boleh dikatakan ditetapkannya oleh para Direktur Jenderal. Kemudian untuk uang kuliah tunggal ada di bab 4. Kita lihat, kita pahami apa saja isinya. Bagian ke-1, penetapan tarif uang kuliah tunggal nih. Kita lihat. Tarif UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 kelompok ya. Nih, tarif UKT-nya ada di pasal 6. Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kelompok 1 sebesar Rp500.000. Ini kelompok 1 sebesar Rp500.000. Kemudian kelompok 2 Rp1.000.000. Nah, Rp1.000.000. Nah, pimpinan perguruan tinggi negeri wajib menetapkan tarif UKT kelompok 1 dan kelompok 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 nih. Jadi ini Pak Rektor, saya mohon jangan terlalu tinggi untuk menetapkan UKT bagi para mahasiswa. Sekarang ini kita menginginkan para generasi muda yang mengenyam pendidikan agar bisa meneruskan perjuangan bangsa. Kemudian pimpinan perguruan tinggi negeri dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT ya, biaya kuliah tunggal paling tinggi sama ya, jangan melebihi biaya BKT dan harus mungkin dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah terkait dengan UKT, uang kuliah tunggal. Bagi teman-teman para mahasiswa, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian bagi para pemangku jabatan, baik para rektor, para direktorat, dan Pak Menteri juga mohon agar bekerjasama
supaya menekan biaya pendidikan jangan terlalu tinggi, karena masih banyak para mahasiswa atau para siswa yang ingin kuliah tetapi keterbatasan biaya. Semoga pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia bisa tercapai. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang keliru, saya mohon maaf. Kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.